Nah ini kemarin dari teman-teman tuh banyak yang pengen tanya lanjutannya Pak. Gitu ya. Jadi apa namanya pengen banyak yang pengen belajar ke kandang koi ini. Ini posisi apa Pak ini namanya? Kalau yang lain kan di kolam nih Pak. Kalau ini di akuarium ini. Ini Mas proses karantina. Jadi ikan itu kalau baru kita ambil dari move on dari kolam alami itu mesti SOP-nya harus pakai karantina. Kalau nggak begitu nanti dikhawatirkan crash bakteri Mas. Jadi bagusnya memang aturannya pakai karantina dulu. Nah di karantina ini Mas, ini nggak boleh dikasih makan Mas, nggak boleh. Berapa hari Pak nggak itu kalau sama karantina? 2 minggu Mas, 2 minggu atau 14 hari. Sama sekali nggak dikasih makan. Yang penting suplai oksigen terpenuhi Mas. Terus pompa air harus dinyalakan. Jadi untuk memfilter ini biar kualitas airnya biar bagus gitu. Nah untuk itu berarti ini untuk yang kolam dari kolam alam yang dari sawah niku berarti sebelum untuk dijual atau dilarikan ke kolam-kolam penghobi harus masuk karantina dulu. Betul. Nah gitu, ya, untuk yang selama karantina ini tadi kan 14 hari nggak dikasih puasa ini Pak. Iya puasa. Nah itu untuk karantina itu sendiri itu biasanya apa aja Pak anunya apa namanya perawatannya dan perlakuannya seperti apa Pak selama karantina itu? Utamanya tempat harus steril dulu Mas. Jadi kalau kita pakai akuarium dibersihkan dulu. Kalau perlu nanti dikasih kalium permanganat yang abang-abang itu loh Mas. Apa itu? Yang itu yang biasa untuk mandi biar nggak gatel kalau anak-anak itu loh. Oh, kalium kayak permanganat. PK itu. PK betul. Ya. Di dulu di itu tempatnya dikasih PK dulu. Cairan dulu ya Mas ya. Nanti dipel garing meleh, dipel garing lagi, baru filter kita baru diisi air, filternya ini kita pasang media filter, terus pompanya ini nyalakan, aerasinya, oksigennya itu biar penuh harus itu. Terus setelah itu Mas putar dulu. Berapa lama itu Pak? Ya minimal 1 hari. 2 hari lebih lemah lebih bagus. Intinya biar kualitas airnya ini biar bagus betul, steril. Terus kalau nanti ikan mau dimasukkan itu dikasih garam Mas. Oh. Jadi konsentrasi garam itu 1–2% dari volume. Dari volume air. Ya. Kalau ini kebiasaan saya pakai ini lebarnya 80 Mas. Ya. Panjangnya 80, lebarnya itu 60. Itu tak kasih 2 atau 3 genggam gini. 2 atau 3 genggam ya. Untuk ukuran 80. Gerasa itu loh. Gerasa. Garam gerasa. Ya. Kan ada garam perikanan juga ada. Sebetulnya intinya sama aja itu. Jadi pakai garam gerasa pun bisa ya istilahnya. Sama, iya. Itu 2 genggam untuk ukuran 80 kali 50. 80 kali 60. Oh 60 ya. Nah untuk selama itu tadi karantina ini Pak. Ya. Nah ini kan tadi nggak boleh kasih makan nih. Nggak boleh. Nah itu untuk kita tahu kondisi ikan itu udah mulai bagus atau gimana itu seperti apa Pak? Dari pergerakannya Mas. Dari pergerakannya ini kalau ikan ini populasinya nggak boleh padat-padat loh Mas. Disesuaikan dengan Kalau untuk ukuran 80 ini maksimal berapa ekor? Kalau ukuran 25 cm katakan ya, 25 sampai 30 itu ya 8 sampai 10 aja. Itu sudah padat. Sudah padat. Tapi kalau ukuran yang segini nih yang ini kan ini Mas 15 sampai 20. 15 sampai 20 itu bisa 20 ekor atau 25 nggak apa-apa. 25 ekor ya. Apa. Berarti kepadatan itu mempengaruhi ya nanti kan oksigen. kaitannya betul sama oksigen. Nah untuk filterasinya sendiri itu standarnya yang bagus seperti apa Pak? Supaya untuk selama karantina ini bagus. Dan sama ini Pak nih, ini kan di akuarium. Nah, kemarin tuh banyak yang di komentar tuh banyak yang bilang kalau di kolam seperti apa karantinanya atau gimana. Itu kalau misalnya sistem yang pakai kolam biasa itu bisa nggak sih Pak untuk karantina? Ya pada intinya sebetulnya sama aja Mas. Yang kolam karantina sama yang kolam di display katakan itu sebetulnya bagusnya itu
30% dari volume ini untuk filter gitu. Oh, gitu. iya. Jadi media filter nanti biar kualitas airnya bagus. Intinya kalau kualitas airnya bagus, dia nyaman, itu ya bagus gitu. Berarti untuk apa namanya karantina itu tadi sistem filtrasinya minimal 30% dari ya ukuran volume. Ya. Oh ya ya ya, oke. Ya, Nah, misalkan ini Mas, ini katakan ini berapa ya Mas ini? 1,5 meter lah. ya. Ya, 1,5 meter ini kan berarti kan 30% dari ini. Tapi ini saya pakai ini. Oh ya, ini berarti ini lebih volumenya. lebih ini besar. Ini ya Mas, 150 liter ya? Iya, 150 liter. Iya. Berarti kalau lebih apa namanya volumenya lebih besar malah lebih bagus atau gimana, Pak? Iya. Oh, lebih gitu. bagus, cuman kurang efektif kan, eman-eman tempatnya kan gitu ya. Eman-eman tempat, ya untuk itu. Ya, kalau misalkan 300 liter ya, itu paling enggak 100 liter itu untuk filter. Nah, kapasitasnya itu. Oke. Untuk air sendiri, Pak, kalau untuk karantina itu air yang bagus yang harus seperti apa, Pak? Air yang bagus, Mas, itu yang jernih, Mas. Yang jernih, tanpa warna, nah itu bagus. Nah, berarti pakai kalau PDAM sekali ini, misalkan ini ya Mas, ini kan keruh ya Mas ya ini ya. Ya. Itu kan keruh karena ini nelur. Nah, dulunya ini bersih, karena ini nelur jadi keruh. Nah, ini perlu diganti mestinya, tapi belum sempat, belum sempat ganti. Oh berarti pokoknya jangan sampai air harus PDAM nggak masalah Mas, nggak masalah. Ya? Air sumur, air dalam pun nggak masalah, tapi di running dulu, diputar dulu, biar kualitas airnya bagus. Itu nanti akan bagus. Oh kayak tadi ya 1 sampai 2 hari untuk diputar dulu supaya filtrasinya jadi. Oke, nah untuk di sini nih Pak nih, ini yang untuk karantina ini kira-kira ikan dari mana dan nama ikannya apa aja Pak? Ini banyak Mas, ini gosanke ya, ada kohaku, ada sanke, ada soa kan gitu ya Mas ya. Ini hasil anu sendiri kok Mas. Hasil sendiri, pembesaran sendiri, panenan sendiri, sendiri betul ya. Dulu kita masuk itu ya size 20 cm, ini sudah kisaran 30 up lah gitu, 30 35 gitu. Nah untuk ini Pak, apa namanya bedanya sanke sama soa ya Pak yang hampir sama itu? Oh gitu. Nah itu bedanya di mana Pak? Kadang banyak sama-sama yang 3 warna ya Mas. Iya. Kalau sanke itu Mas, warnanya memang putih, hitam, merah ya Mas. Sama soa pun juga begitu Mas. Tapi kalau sumi itu warna Mas, warna hitam. Itu sampai di kepala itu soa. Oh. Nah gitu. Kalau sanke itu 3 warna juga, tapi warna hitamnya di bawah kepala. Di bawah kepala. Oh kayak gini berarti hitungannya sanke ya Pak ya? Sanke. Kalau yang atasnya itu soa. Ya. Oh ya. Nah untuk perbandingan grade nih Pak, kalau dari warna itu seperti apa sih Pak kalau grade? Grade itu dan untuk karantina sendiri untuk kalau di sini nih yang grade-grade itu ada perlakuan khusus nggak selama karantina itu Pak? Kalau saya sendiri kan Mas. Jadi untuk mempermudah baik pengawasannya itu harus spesial, kalau yang bagus-bagus dicampur kan sayang eman-eman gitu. Yang bagus kita sendirikan, yang sedang sendirikan, yang grade-nya ABC kan gitu ya Mas ya. Ya. Nah kalau itu, yang grade sebetulnya sama perlakuannya, cuman kita kadang-kadang itu lebih intensif yang diutamakan yang bagus. Ya. Sebetulnya sama saja Mas, sama. Kalau yang ini Pak, ini maksudnya grade apa ini Pak? Ini Mas, ini ya B Mas, masuk ke B, grade B ini. Grade hobis ya lumayan ya? Ya Mas, lumayan bagus lah gitu. Oke. Kalau yang grade A ini kayak nggak ada ini Mas, nggak ada ini. Ini ya yang lebih agak lumayan ini Mas. B plus ya Pak ya ini ya? Ini bagus juga ini. Polanya bagus, terus warnanya juga bagus. Ya, patternnya itu kan polanya kan bisa ini Mas.
dipandang enak gitu loh Mas. Nah ini Pak nih, kemarin di apa namanya di komen tuh banyak yang tanya Pak, untuk apa namanya, jadi mungkin mereka langsung banyak yang nyoba. Betul. Nah ini ada yang bilang, Mas kalau kena Vinro tuh obatnya kayak gimana Mas? Gitu. Kalau kena virus? Nggih, kena bakteri yang ekornya pada berintik-berintik gitu loh Pak. Kalau itu anu Mas, kalau putih-putih itu white spot itu. Oh white spot namanya, white spot itu, bro namanya. White spot. Itu sebetulnya ada obat yang spesifik ada, tapi saya kalau ini cukup pakai garam aja. Berapa hari Pak bis pengobatan? Ya anu, di apa? Kita angkat, kita karantina, tetap standar 2 minggu lagi. Nah itu biasanya nanti sama di anu Mas, airnya ini biar anget ya Mas, di heater. Oh. Jadi masuk karantina kalau ikannya itu suloyo, sakit katanya, itu memang prosesnya harus di heater itu untuk lebih cepat anu. Jadi nanti mematikan jamur, bakteri, virus dengan setting suhunya itu 30 Mas, 28 sampai 30. 28 sampai 30 derajat ya. Ya. Nanti sehari atau 2 hari kita cabut. Itu kan udah hangat Mas. Ya. Heater kita lepas saja. Oh, berarti 2 hari terus menerus. Kalau terus menerus panas nanti warna itu bisa pudar. Oh, mempengaruhi ya Pak ya? Bisa. Oh, ya. Berarti kalau heater terlalu lama itu mempengaruhi warna juga ternyata. Nanti pudar. Nah, untuk yang kalau ini sehat-sehat nggak perlu Mas. Oh, kalau karantina berarti kalau ikannya sehat nggak perlu heater, nggak usah. Kalau ikannya agak sakit atau sakit perlu di heater. Ya. Berarti kalau masa karantina, kalau ikan itu kita ambil dari kolam nih, datang masuk karantina. Kalau itu kondisi ikannya fit, itu nggak perlu kasih heater. Nggak usah. Oh ya. Nah, kalau penyebab penyakit itu sendiri apa aja Pak? Biasanya Pak? Penyebab penyakit itu di lingkungan Mas biasanya. Lingkungan yang kotor, misalkan ada juga keasaman air kan gitu ya Mas. Itu nanti kalau lingkungan kotor cenderung ke jamur Mas. Jamur. Nah, kalau misalkan nanti terlalu dingin, ya banyak Mas, itu suhu mempengaruhi ya. Perpindahan suhu yang gratis itu mempengaruhi Mas. Jadi kalau misalkan dari 26 naik ke 29 atau turun 2 itu Mas. Naik 2 turun 2 itu biasanya bermasalah. Bermasalah. Iya. Oh, berarti kalau pas lagi habis musim panas nih, ya, betul. Terus mau musim hujan ekstrim itu, ya. Berarti itu perlu waspada itu Mas. Waspada ya. Setidaknya untuk antisipasi anu Mas, pakannya itu jangan berlebihan. Oh. Harus dijaga, kualitas airnya harus bagus. Gitu. Kalau nanti pakannya berlebihan cenderung gemuk, mudah terserang penyakit Mas. Apalagi musim ekstrim, nah itu saya biasanya porsi makan saya kurangi ya. Oh, berarti malah ketika musim apa namanya ekstrim seperti itu, pola makan harus dijaga. Mas. Nggak boleh sembarangan. Ya. Oke. Terima kasih. Mungkin nanti kalau yang mau tanya-tanya lagi langsung ke komentar. Nanti kita tanyakan lagi ke Pak De Agus yang paling jos di kandang koi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Mas. Sukses selalu. Amin ya.